platform soal safe travel, kemudian ada pasar kerja, kemudian akan melakukan dua segala macam, tetapi adalah output untuk sinkronisasi data dan kemudian integrasi data itu tidak terjadi. Jadi kita masih terjebak pada tujuannya adalah alat, bahwa alat itu bukan tujuan kita adalah betul nggak alat ini menjadikan satu data. Kalau kita tanya hari ini masih sama, Pak Mas Faiz, data di Malaysia berapa? Itu akan berbeda dengan kalau kita tanya Pak Yusuf, data di Malaysia berapa? Itu pasti akan beda. Ini adalah harus kita sampaikan dengan jujur. Maka ke depan adalah kita menjadi salah satu untuk menuju salah satu fair recruitment adalah kesamaan data. Itu adalah tolak ukur yang nggak bisa ditolak, ya kan? Tolak ukur yang nggak bisa kemudian kita abaikan. Soal pendataan itu menjadi salah satu yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah masalah pendidikan dan vokasi. Tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Ini menjadi menjadi salah satu isu yang paling hangat dihubungkan dengan pembiayaan. Sampai hari ini kita belum clear berapa sih pembiayaan sebenarnya. Apakah kemudian kita bicara soal pembiayaan, misalkan apakah sudah betul, tadi sudah disampaikan oleh Mas Pras, sudah konkret sekali ya, apakah mau mengembalikan, ada yang iya, ada yang tidak, segala macam. Artinya itu mengakui masih ada persoalan soal vokasi dan pendidikan dan hubungan dengan pembiayaan yang sebetulnya undang-undang kita adalah sangat ideal, tetapi laki-laki implementasinya sangat sulit untuk dilakukan. Kemudian penahanan dokumen terjadi, nggak perlu kami jelaskan, penampungan masih terjadi. Ini menjadi salah satu indikator fair recruitment tidak akan jalan kalau Undang-Undang 18 juga nggak jalan. Kalau semangatnya Undang-Undang 18 itu adalah harapannya nggak ada penampungan, karena penampungan itu menciptakan cost yang sangat tinggi dan tidak terukur. Karena nggak tahu berapa kemudian cost per hari yang akan dikeluarkan. Itu yang harus kemudian kita lakukan. Tetapi kami laki-laki juga harus fair, bahwa persoalan bukan soal penampungannya, bukan soal menampung, tapi adalah ada persoalan lain yang perlu kita kerjakan bersama-sama. Infrastruktur tata kelola kita yang nanti akan kita lihat apakah sudah benar atau belum. Dan kemudian peran calo, tadi kalau di Bangladesh akan mencoba untuk meregulasi calo. Kalau dulu sudah diregulasi, adanya surat izin perekrutan yang dikeluarkan BP2MI yang namanya bukan calo tapi adalah surat karyawan, pengantar kerja, karyawan kerja. Tetapi persoalannya adalah laki-laki ketika diterbitkan nggak ada lagi pengawasan. Surat yang dikeluarkan BP2MI 1 ketika di Cirebon menjadi 50. Jadi menjadi 50 orang, dibawa kemana menjadi 100 orang. Ini ada teman-teman Kadis Cirebon bisa bercerita soal dinamik itu terjadi sampai hari ini. Kalau itu pun terjadi, maka kemudian paling penting adalah memang mekanisme pengawasan. Kemudian manipulasi perjanjian penempatan ini menjadi salah satu isu yang jarang kita bahas, tetapi implikasinya hukum. Teman-teman seringkali kemudian dikriminalisasi terkait dengan konteks uang prestasi, bukan berbasis pada perjanjian penempatan, tapi berbasis pada dokumen yang dikeluarkan tidak diperintahkan oleh Undang-Undang 18. Surat pernyataan apabila A, B, C, D kalian begini bla bla bla, tiba-tiba muncul di pengadilan. Padahal Undang-Undang 18 adalah dokumen yang sah dan diatur hukum adalah perjanjian penempatan. Ini kita harus sampaikan di sini, teman-teman. Memang seringkali P3MI Pak ya belum memahami soal konteks konsekuensi hukumnya terkait dengan perjanjian penempatan itu. Ini penting dalam konteks itu karena memastikan bahwa teman-teman pekerja ini akan dilindungi sebelum dia berangkat. Tidak hanya terjebak pada perjanjian kerja saja. Kemudian syarat, praktek jeratan perdagangan orang, jaminan sosial, manipulasi job terjadi. Kalau teman-teman lihat hari ini mungkin kita fair-fairan saja. Misalkan PTA mempunyai job 5, tapi kemudian ketika terjun ke desa itu 5 itu menjadi 1000 karena pegang 5 semua. Yang terjadi adalah bukan over job, over capacity penampungan. Terjadilah eksploitasi dalam penampungan itu, biaya kosnya sangat panjang dan berbulan-bulan pekerja itu tidak akan berangkat. Ini menjadi salah satu fenomena yang harus kemudian kita melihat di dalam konteks tata kelola kita sudah fair atau belum. Ini menjadi salah satu
PR dari kementerian baru, khususnya Pak Yusuf di luar nanti akan banyak mengurus soal ini. Kita akan tetap kuncinya adalah ya kolaborasi. Ini adalah lintas stakeholder harus kita lakukan. Kemudian penempatan ke negara yang tidak ada MUU, pengawasan dan segala macam, ini menjadi salah satu tren teman-teman, Bapak Ibu. Ternyata yang kami catat berdasarkan dokumen SBMI adalah trennya masih sama, tidak ada bedanya dengan Undang-Undang 39 tahun 2024 sama Undang-Undang 18 tahun 2017. Tetapi kami juga fair, tidak hanya bicara soal tren, tapi kami juga menyampaikan kenapa permasalahan ini masih terjadi. Kok kemudian ada undang-undang baru, ternyata persoalan masih terjadi dengan pola yang lama. Kita harus jujur menyampaikan itu terjadi karena satu, infrastruktur tata kelola pelindungan dan penempatan belum maksimal dari pusat sampai ke desa. Infrastruktur itu bisa kita namakan sistem. Sistem pengawasan kita juga belum jalan. Nanti bisa diklarifikasi, dikonfirmasi oleh Pak Diryuli. Sistem kita belum jalan karena di undang-undang kita adalah bagaimana kemudian pengawasan yang melibatkan masyarakat sipil juga belum ada aturan teknisnya. Kemudian soal sistem mengawasi P3MI juga belum ada sistemnya. Maka kami juga tidak membantah bahwa pentingnya sistem akreditasi soal P3MI itulah salah satu upaya untuk membuat sistem. Tapi sistem yang kolaborasi, tidak meninggalkan satu sama lain, itu menjadi soal prinsip yang harus dipegang. Yang kedua, itu terjadi karena ketimpangan di dalam menerapkan Undang-Undang 18 antara pemerintah pusat dan daerah. Ketimpangan ini sudah beberapa kali kami lakukan. Kami dengan ILO mencoba melihat konteks nasional dengan mana itu, dengan Cirebon, dengan Lampung, dengan ini. Kemudian dengan IOM kita melihat di konteks Jawa Barat. Kemudian kita melihat di konteks Jawa Tengah. Kita melihat di konteks Makassar. Ternyata setelah memahami soal misalkan pasal 41 kewenangan pemerintah daerah, mereka nggak paham. Misalkan yang miris sekali itu Mbak Pia, temuan kami dengan IOM misalkan di Makassar dengan UNDP adalah yang disebut sebagai pekerja migran adalah orang yang bekerja ke Malaysia. Maka anggaran bakunya adalah hanya boleh dikeluarkan hanya untuk orang yang keluar dari Malaysia. Arab Saudi bukan diakui sebagai pekerja migran dan segala macam. Ini temuan-temuan kritis yang kemudian bukan heran, tetapi kemudian kami menjawab bahwa ini perlu kemudian dimasukkan dalam konteks biar nggak timpang kembali antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di Jawa Tengah apalagi masih banyak, walaupun sentral Java yang menjadi salah satu sentralnya kalau di sektor perikanan sentralnya perusahaan di sana, tetapi pemahaman soal konteks kewenangan daerah itu sangat minim. Indikatornya apa? Tidak masuk pada prolegda, tidak masuk pada penganggaran pelindungan daerah, tidak masuk pada macam-macam. Itu indikator kami katakan. Tapi dengan pelan-pelan mulai masuk, misalkan contohnya Indramayu yang dulunya anggaran pelindungan setahun 50 juta sekarang menjadi 3 miliar. Itu menjadi salah satu tolak ukur yang harus kita lakukan. Itu supaya teman-teman yang berjuang di daerah, penting gitu ya. Kemudian yang paling ketiga itu paling diiyakan, yaitu keterbatasan anggaran. Kalau ini senang, ya kami memang nggak ada anggaran karena itu menjadi alasan yang kami masukkan menjadi alasan iya, tetapi kemudian ini menjadi alasan klasik. Bukan berarti kemudian ketidak ada anggaran itu kemudian tidak bisa menjalankan apapun. Karena banyak kemudian kalau kita melakukan riset kuantitatif di daerah, banyak anggaran yang kemudian dikembalikan, tidak dilakukan anggaran kedaruratan misalkan. Itu seringkali nggak kepakai. Kemudian kenapa nggak dirumuskan untuk pelindungan pekerja migran di sektor di daerahnya masing-masing? Menjadi salah satu yang harus dilakukan. Tidak semua daerah mempunyai LTSA. Adapun LTSA juga belum menjamin memangkas proses migrasi yang panjang dan berbiaya mahal. Ini penting saya sampaikan dengan lugas. Misalkan saya mencoba membedakan level to level antara LTSA di Cirebon dengan di Indramayu berbasis pada investigasi. Di Cirebon udah bagus karena memang dampingi dari awal pembentukan sampai pada proses penyiapan sumber daya manusianya, infrastrukturnya, bagaimana kemudian menerapkan pasal 39, 41, 4 sampai 42. Beda dengan yang di Indramayu yang dulu adalah
banyak tidak justru kemudian menciptakan pungli-pungli baru. Ini kami katakan mudah-mudahan dari Indramayu juga hadir, ini bisa menjadi diskusi yang di online, bisa diskusi yang bagus ke depan seperti apa, dan harapannya adalah yang dulu segera diantisipasi, yang sekarang dijaga dengan baik oleh Pak Kadis yang ada di Indramayu, biar nggak terjadi wanipiro pasporan mau cepat dan segala macam. Mungkin teman-teman sudah sangat paham, ada kantor di belakang kantor, ada warung kopi yang menyiapkan itu semua. Kami lakukan investigasi, dokumen-dokumen sudah ada, tetapi bukan berarti untuk mempermalukan, tetapi ini menjadi salah satu upaya biar LTSA harus dijalankan sesuai dengan mandatnya, bukan menciptakan mafia-mafia baru yang justru ada memperjelek konsep yang dibangun kawan-kawan soal layanan terpadu satu atap. Tidak semua LTSA buruk, tapi ada LTSA yang bagus, yaitu LTSA yang didampingi oleh teman-teman dan didampingi oleh masyarakat sipil dan serikat buruh di beberapa kabupaten. Kemudian belum ada harmonisasi, ini jelas. Kemudian keraguan dalam mengimplementasikan peraturan pembiayaan penempatan. Jadi teman-teman, kami sudah pada tahap tidak bisa menyalahkan pihak satu dan pihak lain, tapi dalam konteks untuk melihat akar masalahnya itu apa. Misalkan di dalam biaya penempatan sebetulnya overcharging yang saat ini terjadi itu juga masif. Kalau kita data sangat besar itu overcharging, karena ada keraguan di dalam menjalankan. Misalkan kalau kita melihat teman-teman yang dulu di BP2MI adalah berapa kali kemudian merevisi biaya penempatan, hampir setiap bulan KPK itu turun dan ganti-ganti dan segala macam. Ada KPK yang darurat COVID, KPK segala macam, bla 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 bla, kemudian akan diganti. Ini menjadi salah satu, mudah-mudahan sekarang menjadi kementerian, karena menjadi kewenangan penuh, tidak hanya sebagai implementator, tetapi menjadi regulator, maka bikinlah ketegasan soal biaya penempatan. Diskusi dengan khusus, jadi jangan dimaknai zero cost itu nol. Nggak ada bahasa hukum kemudian zero cost, nggak ada. Zero cost itu kampanye. Jadi tidak bisa dibebankan oleh pembiayaan. Kalau kita bicara terkait dengan konvensi ILO, itu ada kok yang diperbolehkan oleh ILO soal agensi fee yang tidak boleh dipungut lebih daripada 1 bulan gaji. Itu kan salah satu standar. Kenapa kita terjebak pada 0 kemudian tidak kemudian dijalankan? Dibuat kemudian 0 tapi dipungut 40 juta. Dibuat kemudian 0 dipungut 90 juta. Itu kan terjadi. Maka kemudian dengan ini, maka kemudian salah satu yang nanti usulan kami bisa masuk di dalam konteks tools akreditasi adalah soal skema dan terkait dengan besaran pembiayaan. Jadi ini perlu diregularisasi lagi, kemudian dikonsepkan kembali bahwa kemudian kita cari serikat buruh yang menekan jangan 0, harus ada kemudian 70% atau 50%, justru kemudian teman-teman asosiasi yang mendorong harus 0. Tapi faktanya hari ini yang menjerit adalah teman-teman asosiasi dari perusahaan itu sendiri. Ini kami sampaikan dengan tegas, clear, kemudian berbasis pada kebutuhan dari pekerjanya, jangan sampai berbasis pada kebutuhan politiknya. Karena kita nggak bisa membedakan antara politik dengan kepentingan pekerja, nanti akan bias kembali. Ini menjadi salah satu yang harus dilakukan. Oke. Kemudian teman-teman yang terakhir adalah sebetulnya yang kami ingin tegaskan adalah soal semua itu terjadi soal lemahnya pengawasan. Kami akan sampaikan tidak diskusikan pengawasan sudah diatur, misalkan di pemerintah pusat sudah ada 3 mekanisme, di perwakilan RI ada 1 mekanisme, di PP2MI dulu ada 1, di pemerintah daerah ada 5 mekanisme, kemudian sudah diatur soal kewenangan pengawasan di PP 59 itu sampai ada 4 tahapan. Kemudian hasil pengawasannya adalah yang perlu kami sampaikan, ternyata regulasi kita sangat konkret. Hasil pengawasan itu ada dibagi menjadi 4, yaitu ada preventif edukatif yang kemudian itu sebagai upaya pencegahan, kemudian ada represif non justisia, itu adalah bagaimana upaya paksa di luar lembaga. Kemudian yang paling penting, ternyata di skema hukum kita sudah diatur soal represif justisia, upaya paksa melalui lembaga pengadilan. Kedepannya soal sistem tool akreditasi